Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga hidup kita sukses berkah, menebar manfaat ke banyak orang. Semoga mati kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan syafaatul uzma darinya, dan semoga kita semuanya diperkenankan memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian surat Al-Mulk yang sudah sampai ke ayat 17. Hari ini kita akan melanjutkan ke ayat 18 sampai ayat ke-20 ya. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita akan baca tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ ما يمسكهن إلا الرحمن. ما يمسكهن إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصير. إنه بكل شيء بصير.
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ Allahumma hamdulillah. Walaqad kadzdzaba, dan sungguh telah berdusta alladzina, orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka. Fakaifa kana nakir, maka betapa hebat kemurkaanku. Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat, ila thairi, kepada burung, fauqahum, yang ada di atas mereka. Sofat, sofat itu apa artinya? Sofat, arti asalnya sofat itu bersaf-saf sebenarnya. Sofat di sini diartikan dalam terjemahan Kementerian Agama mengembangkan dan mengatupkan sayapnya. Wa yaqbidun, qabadha itu arti asalnya adalah menahan. Jadi apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang ada di atas mereka? Ya, sofat itu bersaf-saf, tertahan di atas langit sambil dalam kondisi mengepak-ngepakkan sayapnya. Siapa yang mengatur itu? Siapa yang menjadikan seperti itu? Ma yumsikuhunna illar rahman, tidak ada yang menahan burung-burung di udara itu illar rahman, kecuali yang maha pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya ia atas segala sesuatu basir, maha melihat. Amman hadzal ladzi huwa jundun, atau siapakah huwa jundun, yang akan menjadi bala tentara lakum, bagi kalian, yang surukum, yang akan menolong kalian, min dunir rahman, selain ar-rahman. Inil kafirun, orang-orang kafir itu illa fi ghurur, kecuali dalam keadaan tertipu, ghurur, tertipu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pembacaan tafsir. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim, ay walaqad kadzdzaba kuffarul umamis sabiqati rusulahum, sungguh telah mendustakan orang-orang kafir di umat-umat sebelum kalian. As-sabiqah, umat terdahulu. Al-umam as-sabiqah, umat yang terdahulu. Rusulahum, rasul-rasul mereka, rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Jadi maksudnya orang-orang dulu telah membohongkan para nabi dan para rasul, padahal para nabi dan para rasul yang Allah utus kepada mereka jelas, ya, jelas apanya? Kenabian dan kerasulannya. Karena di antara tanda kenabian dan kerasulan itu pasti Allah tunjukkan kepada orang-orang kafir mukjizat. Ya. Qaum Nuh, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, wa Adin, dan kaumnya kaum Ad, wa Thamud, dan kaum Thamud, wa amsalihim, dan kaum-kaum seperti mereka. Wa hadza tasliyatan lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai tasliyah. Tasliyah itu pembelaan. Tasliyah itu arti dasarnya terambil dari kata silah. Ya, silah, silahun itu artinya pedang. Orang yang diberikan pedang seakan-akan dia akan selamat. Ya, kenapa? Karena pasti akan bisa jaga diri. Wa hadza tasliyatan, wa hadza tasliyatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini adalah pembelaan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tahdidun liqaumihil musyrikin, dan ancaman bagi orang-orang musyrik kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Ini seakan-akan begini. Tenang Muhammad. Dulu juga umat-umat dulu sebelum engkau diutus, mereka juga kafir, banyak juga yang tidak percaya kepada kamu. Tenang aja. Ya, toh orang kafir itu akhir ceritanya gimana? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seakan-akan diberikan pembelaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kana nakir. Ya, umat sebelum engkau pun mereka mendustakan nabi dan rasul yang diutus kepada mereka, maka bagi orang-orang kafir Allah Subhanahu wa taala berikan siksa kepada mereka. Fa kaifa kana nakir. Maksudnya adalah fa kaifa kana inkari alaihim binuzulil azab. Ya. Bagaimana kondisi kemungkaran, bagaimana kondisi kemurkaanku kepada mereka binuzulil azab, dengan diturunkannya azab. Alam yakun fi ghayatil hawl wal fadha'ah. Bukankah ini menunjukkan ghayatil hawl wal fadha'ah? Ghayah itu tujuan, al-hawl kondisi yang sangat mengerikan, wal fadha'ah juga sama. Situasi dan kondisi yang sangat mengerikan, menakutkan. Ini sebagai ancaman ya. Thumma lamma hadzarahum ma'asa an yahilla bihim, setelah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka atas apa yang akan ditimpakan kepada mereka minal khasaf. Khasaf itu artinya diambleskan ya. Tanahnya ya diambleskan, wa irsalil hasib, dan diberikan kepada mereka hasib. Kalau kita ya siksa lah gampangnya. Nabbahum 'alal i'tibar bit-tayr. Nabbahum, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka 'alal i'tibar, untuk mengambil pelajaran bit-tayr, ke burung ya. Wa ma ahkamallahu min khalqiha, dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat unik. Wa an ajzi alihatihim, dan untuk memperhatikan kelemahan-kelemahan alihatihim, Tuhan-Tuhan mereka, al-maz'umah an khalqi syai'in, yang mereka sangka mampu menciptakan sesuatu, min zalika, dari hal seperti itu. Jadi kalau kita berpikir dengan dua ayat ini, contoh begini ya, kamu tidak melihat kekuasaan Allah itu seperti apa. Coba kamu perhatikan burung. Kenapa burung itu kok bisa terbang? Kenapa burung itu bisa ada di atas kita? Ya, kenapa burung itu bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Pertanyaannya, apakah itu ada dengan begitu saja? Ada dengan begitu saja? Ya. Atau itu ada yang mengaturnya? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang mampu menerbangkan burung dan mampu menjadikan burung ada di atas kepala kita, dia terbang ke sana kemari, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan kondisi Tuhan-Tuhan mereka yang mereka anggap bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu mampu menciptakan ini dan itu? Coba saya ingin tahu kehebatan Tuhan kamu itu seperti apa. Jadi logika ketauhidan dengan logika saintifik ya. Kemudian faqala awalam yarau ila at-tayri fawqahum safati wa yaqbidun. Ayat selanjutnya adalah itu. Awalam yanzuru nazra i'tibarin ila at-tuyuri fawqahum. Apakah mereka tidak pernah melakukan penelitian, tidak pernah melakukan riset ila tuyur, kepada burung fawqahum, yang ada di atas mereka? Basitat ajnihatihim, burung-burung itu mengepakkan sayapnya, fil jawi, di udara, inda tayraniha, ketika burung itu terbang, wa tahliqiha ya. Jadi
Kalau kita perhatikan unik ya. Kan burung itu terbang. Kenapa dia harus mengepakkan sayapnya? Nah, siapa yang mengajarkan itu? Siapa? Lakukan penelitian. Ya, lakukan riset. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala sedang mendorong kita untuk melakukan riset ilmiah berkaitan burung. Ini juga nanti yang menjadi inspirasi bagi ahli pesawat ya. B.J. Habibie itu dikenal dengan Mr. Crack. Maksudnya Mr. Crack itu apa? Retakan. Jadi ternyata semakin tinggi burung terbang ya, itu semakin kuat juga tekanan udaranya. Maka semakin tinggi dan semakin jauh pesawat terbang, kemungkinan besar pesawat untuk retak bodinya dan retak sayapnya itu sangat tinggi. Nah, itu bagaimana caranya agar tidak terjadi retakan-retakan itu? Nah, ahlinya adalah Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden Indonesia yang ketiga. Itu dari mana iktibarnya? Mengambil pelajaran pentingnya dari mana? Itu dari burung. Ya. Jadi ini kita bukan hanya sekedar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji burung sebenarnya, tapi juga untuk memperhatikan pesawat terbang yang hari ini sudah ditemukan. Teknologinya sangat luar biasa. Tapi teknologi pesawat terbang itu ya di antara mengambil pelajarannya dari burung. Kemudian wa yaqbidun ay wa yadmamnaha idza darabna biha junuhahum waqtan ba'da waqtin. Walamma kana al-ghalib huwa fath al-janahain faka'annahu was-sabit 'abbara anhu bil ism. Ini luar biasa ya. Bagaimana burung terbang dan bagaimana burung mengepakkan sayapnya sehingga dia terus-menerus ada di atas udara, di atas kepala kita. Ini dijelaskan begini di dalam Al-Qur'an. As-Saffat wa yaqbidun. Yaqbidun itu apa? Ai yadmumnaha idza darabna biha junuhahum waqtan ba'da waqtin. Dia mengepakkan sayapnya wala makanal ghalib wa fathul janahin, padahal biasanya harusnya fathul janahin membuka sayap kedua sayapnya, faka'annahu wasabit, seakan-akan si dua sayapnya itu asabit terus begini ya, abar anhu bil ism, tetap penyebutannya dengan isim, tapi ini penyebutannya bukan dengan isim, bukan dengan kata benda tapi dengan fiil. Ya. Apa itu fiilnya? Itu tadi wa yaqbidun. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menahannya. Ya. Kemudian wa yaqbidun safat wa kana al-qabdu mutajaddidan abara anhu bil fi'l. Safat wa kana al-qabdu menahan, mutajaddidan terus-menerus baru ya, abbara anhu bil fi'l, diungkapkannya dengan fi'il. Apa itu wa yaqbidun? Safat dengan isim tapi yaqbidun dengan fi'il. Safat dengan isim, yaqbidun dengan fi'il. Qala fi tasil, dalam tasil dikatakan fa in kila lima, kenapa seperti itu? Kenapa? Yuqal qabidat ala tariqah safat, fal jawab anna bastal janahain huwa al-aslu fi thayran. Kenapa dikatakan seperti itu? Maka jawabannya anna bastal janahain, membuka dua sayap, huwal asl fit thayran, ini adalah asal dari burung. Kama anna maddal atraf huwal asl fis sibaha, sebagaimana membuka atraf tangan kita, huwal asl fis sibaha, itu adalah asal dari
berenang. Fadzakarahu bi sighati isim fa'il, maka disebutkanlah dengan isim fa'il, wazan isim fa'il safat li dawamihi wa kasratihi. Jadi ditunjukkan dengan isim, ya isim fa'il, untuk menunjukkan apa? Li dawamihi wa kasratihi, karena terus menerus dan sangat banyak. Berarti burung itu bukan hanya diam kayak begini, tapi dia sebenarnya bergerak, tapi karena saking cepatnya bergeraknya, ya, maka seakan-akan dia tidak bergerak. Digunakanlah isim fa'il, bukan fi'il, ya. Jadi di antara fungsi isim fa'il itu lidawam wa kasrah, untuk menunjukkan terus menerus seperti itu. Ini kalau dikaji ya tentang burung, kemudian tentang pesawat terbang, ini sangat sangat bagus sekali. Antum nanti perhatikan ini ya. Kemudian mana ini? Wa amma qabdul janahain, adapun qabdul janahain fa innama yaf'aluhu at-ta'ir qalilan. Dia dilakukan oleh burung itu sangat sedikit, lil istirahah wal isti'anah. Itu hanya untuk istirahat saja. Jadi biar enggak pegal gitu. Ya, istirahat dulu lah, wal isti'anah, dan untuk memohon pertolongan. Ini pertolongan tentang apa ya? Falidzalika dzakarahu bil lafdzil fi'l liqillatihi, oleh karena itu dia disebutnya dengan menggunakan dengan fi'il liqillatihi, karena sangat sedikit. Berarti sebenarnya ya ini ya, Masya Allah, antara ayat dengan kajian para ulama tentang burung, apalagi kalau kita kaji sekarang ini. Kalau ada yang mau nulis karya tulis, ini bagus nih tentang burung nih, ya, sistem apa, pengepakan sayap burung, antara sayap burung dan kapal terbang. Keren ini tulis ini. Kenapa disebutkan? Jadi ini sedang membahas kenapa disebutkannya safat dan yaqbidun. Ya. Safat itu isim fi'il, isim fa'il. Digunakan isim fa'il karena menunjukkan tajaddud dan dawam. Tajaddud itu terus menerus, baru lagi, dan dawam. Dia begitu aja. Jadi pergerakan untuk terbang itu bukan hanya diam, tapi dia ada pergerakan yang sangat cepat dilakukan oleh burung sehingga dia bisa terbang. Tapi disebutkan juga di sini yaqbidun. Kenapa yaqbidun? Seakan-akan ditahan, ternyata itu fungsinya untuk istirahat si burung. Jadi biar tidak pegal, ya, tidak lelah, tidak capek terbang, maka dia menahan dulu untuk tidak bergerak. Jadi ini ada dua gerakan yang dilakukan oleh burung. Kalau dalam bahasa biologinya apa ya? Gerak dinamik dengan gerak statis. Nah, ini. Gerak dinamik itu gerak terus menerus. Kalau gerak statis itu dia bergerak tapi hanya sebatas ya begini doang. Ini seru ini kalau dikaji secara digabungkan dengan kajian-kajian ilmiah. Sekali lagi ini tolong dicatat, kaji secara ilmiahnya ya. Nanti sudah banyak sekali di YouTube tentang burung, kemudian tentang pesawat terbang. Kalau tentang pesawat terbang, Ustaz biasanya khusus ikut channelnya anaknya Pak Habibie, namanya Habibie Ilham. Banyak sekali penjelasan tentang pesawat terbang. Baguslah. Kemudian kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman, ay ma yumsikuhunna fil jaw 'ani as-suqut fi halil basti wal qabdi illa al-Khaliq ar-Rahman. Tidak ada yang mampu menjaga di udara 'ani suqut, dari jatuh, fi halil basti wal qabdi, baik ketika burung itu mengepakkan sayapnya ataupun ketika membentangkan sayapnya ataupun mengepakkan sayapnya sehingga dia bisa terbang. Tidak ada yang bisa menjaga itu illal khaliqur rahman, kecuali yang menciptakan, yaitu
Ar-Rahman yang Maha Pengasih, alladzi wasi'at rahmatuhu kulli ma fil akwan, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan itu sangat luas kasih sayangnya, ma fil akwan, bagi segala apa yang ada di jagat raya. Qala Ar-Razi, Imam Ar-Razi mengatakan, wa dzalika annaha ma thaqalaha wa dhamata ajsamiha, ya, walaupun dia sangat berat si burung itu, ya, sangat berat timbangannya, ya seperti burung apa ya yang sangat berat itu, burung Garuda, ya gede itu, burung elang kan gede-gede semua tuh, tapi bisa terbang. Lam yakun baqa'uha fi jawil hawa illa bi imsakillah wa hifdhi. Dia tidak akan bisa ada terus-menerus di udara kecuali karena memang Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Ya, imsak itu memegang dan menjaganya. Ini maksudnya burung bisa terbang seperti itu tidak apa ya? Tidak simpel gitu. Ada sesuatu yang sangat rumit, dan yang sangat rumit itu yang menciptakan siapa, yang mengurus siapa, yang mengatur siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan. Wa ilhamuha ila kaifiyatil basti wal qabd. Dan kenapa burung kok bisa al-basdu, melepaskan begini, membentangkan, wal qabd, kemudian dia menahan. Itu kenapa itu bisa kayak begitu? Siapa yang memberikan insting itu kepada burung? Ya, al-mutabiq lil manfa'ah min rahmatir rahman, yang sesuai lil manfa'ah, untuk memberikan manfaat sehingga dia bisa terbang dan dia bisa ada terus-menerus di udara. Tidak ada yang bisa memberikan itu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Innahu bikulli syai'in basir, ay ya'lamu kaifa yakhluq. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagaimana menciptakan. Wa kaifa yabda'al ajaib, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan keajaiban-keajaiban. Itu kan sangat ajaib itu. Ya. Kemudian apa? Bimuqtada ilmihi wa hikmatihi, dengan segala ilmu dan hikmahnya. Manusia hari ini, ya, orang-orang kafir hari ini, kalau ayat Al-Qur'annya ya burung. Kita sekarang apakah hanya sebatas burung? Jangan sebatas burung. Ya. Karena ini yang sangat mendasar. Hari ini sudah ada pesawat, hari ini sudah ada drone, teknologi drone. Ustaz secara pribadi sangat menyarankan kepada antum, terutama yang laki-laki, coba beli drone, mainan antum tuh drone gitu. Daripada beli cilok terus, beli drone yang 50.000 rusak, beli lagi, ya. Yang 100.000 rusak, beli lagi. Yang 200.000 rusak, beli lagi. Yang 1 juta gitu. Kenapa? Karena kemampuan, ternyata harga murah itu disesuaikan dengan kemampuan terbang. Jadi paling kalau yang 50.000 ya terbangnya setinggi kepala kita. Gitu. Kecepatan geraknya dia sangat lambat, kemampuan kameranya juga sangat rendah. Ya, semakin mahal semakin bagus. Dan itu di antara teknologi yang terus dikembangkan oleh Hamas. Sehingga Hamas itu bukan hanya sebatas dia hafal Quran, bukan, tapi dia juga paham betul teknologi. Dan Hamas hari ini menjadi tentara yang sangat ditakuti oleh siapapun. Kenapa? Karena kemampuannya 1:100. Satu pasukan Hamas mampu membunuh 100 pasukan Israel. Sangat mengerikan. Ini ada cerita tentang pasukan Hamas. Dia seminggu dikepung oleh pasukan Israel, hanya 1 orang. Dan dia mampu, yang satu orang ini mampu mengalahkan 120 pasukan Israel dengan kekuatan sangat lengkap. Sedangkan dia tidak makan, tidak minum dalam sepekan, dan mampu menghabisi 120 orang tentara Israel. Dahsyat sekali pasukan. Nah, di antara kemampuannya sekarang ini nih, kemampuan drone, kemudian
eh, kan begini, ketika meluncurkan roket, bagaimana untuk memastikan roket-roket itu tepat sasaran? Gimana caranya? Nah, itu dengan sistem koordinat. Sistem koordinatnya gimana? Menggunakan handphone. Tapi ternyata handphone yang dipakai oleh Hamas juga bukan handphone biasa seperti kita yang satelitnya ke Amerika. Beda tuh, beda teknologinya. Coba antum kaji itu ya. Jadi dengan mengkaji surat Al-Mulk, antum juga nanti walaupun santri, tapi jadi ahli drone. Santri kok jadi ahli roket? Boleh nggak sih kayak begitu? Hah? Boleh lah, daripada tidur mulu. Tidur, bosan tidur. Antum ngotak-atik drone lah, ya ngotak-atik roket. Emang boleh Ustaz? Ngotak-atik roket di di pesantren boleh. Bahkan orang lain pada dimakanin roket, kapal selam segala macam. Ya kan roket pada dimakanin kan? Hah? Roket atau karoket itu? Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi apa yang kita kaji di dalam Al-Quran itu harus ada korelasinya dengan kehidupan kita, karena Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi kehidupan kita semua. Hari ini kita mengkaji burung, cukup dulu mengkaji burung, dan dengan segala keajaiban burung, kita bukan hanya sekadar oh iya yang menciptakan burung itu Allah, iya itu mah udah pasti. Tapi ada hal yang lebih penting lagi untuk kita lakukan. Apa itu? Lakukan penelitian secara mendalam. Ya, sekali lagi apa? Lakukan penelitian secara mendalam tentang burung. Yang dari burung itu kajiannya nanti dikembangkan lagi tentang apa? Tentang drone, tentang pesawat, ya. Sehingga kita orang-orang Islam sebenarnya yang lebih berhak memiliki teknologi itu. Ya, kalau antum mau, Ustaz siap memfasilitasi, terutama tentang drone. Ustaz sudah janji juga ke Hasan mau beliin drone. Siap antum? Mau? Ya beli sendiri. Kalau nggak beli sendiri-sendiri, ya antum bareng-bareng. Beli yang 50.000. Ya. Ayu beli besok, Ayu. Beli tuh si US itu udah langsung beli drone. Nggak apa-apa, biar antum paham. Rusak ya nggak apa-apa, beli lagi. Rusak lagi ya nggak apa-apa, beli lagi. Rusak lagi ya nggak apa-apa, beli lagi. Nah bangkainya antum otak-atik biar antum paham sih. Kalau yang perempuan gimana? Boleh itu silakan. Jadi perempuan lulusan member bufas nanti bukan hanya bisa bikin seblak, akan tetapi juga bisa mengoperasikan drone. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.